niki kula terangno terus. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan ya, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode-periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir ya, Tafsir Munir itu Nawawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kalau mau ngecek beberapa tafsir cara mengartikan sama. Teng zaman fitnah niki kalau suwun ya. Jadi ada satu peristiwa di mana sebetulnya secara basariah ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya kula perang terus ngandel rugen topa sekere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman to. Modele ngono apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Oh, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas. Dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai saya ketik tiba. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhum. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap dari apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok. Nggih, sing diunta sitok. Secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini di zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu mun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang? Ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sampai luwih kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene luweru sak piring ujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa ini jadi Pak sepeda motor sitok ditumpai wong sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kalau bukan sekedar penelitian fisik, bukan penelitian rohani. Ya, penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air.
Nggih. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Sing penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sing penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wahid, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engko mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku duwe rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gula. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa? Dalam konteks jihad, tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan, menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Paham ya? Nanti cahaya. Itu yang perlu sampean paham ya? Nah sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan, ngelawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level Jawa Tengah. Iku padha ae kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu sampai sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mau haram kowe lu ora sanggup dan haram. Sorry. Mergo mesti tau mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula nu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangane sing sangu sak miliar ya sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rugen nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama mesti utek tembek dengan Toma. Kiri to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terus dempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho, urip nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya sebab salat bareng tok. Ning donya sementara. Wani to ambal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara dia duit nasihati pelan-pelan kowe ora wani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di duit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini-begini. Ya ngandani ya biasa mau. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkemmu ya biasa mawon damai. Karena saya pede, umpama mau didone dalan wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, guys. Kok blas haram ngene-ngene. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo? Blas tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas haram. Dalam Islam itu pokoknya radhi blas haram, radhi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas haram dalam Islam. Parah. Lho boten iki perlu. Ini satu-satunya ayat. Saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik master ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kue iso mikir.
paling banter ning apartemen tingkat 100 tingkat 50 tetep sing digone iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Ya, kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki ben. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Kalau padha wae sak kamarku. Padha wae sak kamar. Angen-angen yo ben. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi. Dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir, di rumah gedung mau kaya apa, sing dinggoni ya masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono, sing dipangan ya masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo, itu PD-nya ya sama. Sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri loh. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu, kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya, di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir. Karena agama liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak, 2 lemari, 3 lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng, dan kepengedan. Nggak boleh. Nganggo 10 bareng, dan kepengrawah. Artinya saat Ruben duwe klambi 3, sing duwe klambi 1 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas yo udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri terus jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma. Itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di sing kena esek yo mati. Asal gak blas. Contoh wong poso. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Enggak boleh. Dalam Islam gas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kernoe seruntusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai BPNS itu ya ayam. Untuk nyai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam ngurmat santri. Ajane ayam merah ngurmat santri, ngurmat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman itu gampang. Kok repot. Wong diarani dakwah udah anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja yang mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong ning kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang daan apa? Ilallah. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR,
keramat, mursyid. Ngono berjuang ya ayem, gula akeh, pakanan Aku berjuang cinta nggo kok. Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sito dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sebenarnya tidak sama sekali. Wah bulan baleni, untuk kadang santri marah nganti blas. Blas itu ngeri. Gitu wamu, apa ora diwet. Kula kopi ra duwe juga iku mumpun. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenan gue telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai tamu sak mobil lan ngarah. Paling tamune pating rentel siji loro. Ayo kira-kira paling gak dhe minimal gula sing gue juga ya ngopo? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal dhe gula, minimal kena gue juga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makane wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nate melarat. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng. Wah ora apa. Pasti ya tenan nek mata nopo. Wah blas itu dosa. Wah blas-blas itu nopo? Dosa. Nek bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing koma ya malah masih istighfar. Aku berjuang kayak bayangane kok nyabuar. Soalnya mesti ngoten, ada gaji tetap berjuang kan ayo Gus cangkem wae. Wong sing ngono kok mbok omong, wong bodho ya roh. Ora usah mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon, anggere wong gak roh. Nah, nanti gaji tetap luwe ayem dibagi ra gaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, gede ku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek. Lho kok biasa nasihati caleg-caleg konten. Iki kesangan bento suwe nek bento ya. Pintu jadi kandak-kandak no wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayam timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu. Nang ora waras kaya. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento. Tapi yang sing ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau cara ini, jadi ulama kok sengak aku rasa sengak, itu kuliah takwa kalau karena murah, sing sengak itu kowe ya. Iya iki bocah mikir urusanmu, kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko Roma ngandani kowe lho, aku sengak wong jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apik aku tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah di rasopan. Kalau itu paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya nganggap cukup. Agar sing wedi mesti ana unsur tomat. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge apa kalau mau ngomong harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring ngono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layaknya. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Ini satu poin dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng.
Wong sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene bukan ruang ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir nih jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi mriki kula ora sempat niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten napa-napa. Niki kula terang ben tobat, ben bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kerene kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Nah ini natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian tidak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu eling-eling. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go kon sing ngereng-ngereng. Mulane pikir sing ngaji ning tobat. Ben wong pikir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Pokoke sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong pikir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji mbek kiai, pancen krasa tenan, nah adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung, kula bolak-balik matur, zaman ngaji teng ketangga mbek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kowe nek di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong jadi 500 wong. Ngekei mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5. 5.000 ping 1.000 berarti kan nak makane wong 1.000 entek 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Piro-piro 5 juta untuk judul, sak judul bener. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkit. Iku wae wetane ora matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pringkit. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek manung miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya kulo di adik melarat, kulo kayak duit, kulo di toko melarat, kulo sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ingin sedekah itamut apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tongkor atau mangan kayak imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kul ma'anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya dihabis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. Kalau ngatur sonto itu berapa coba? Untuk sitok larangnya gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman itu disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong. Kenapa rumusnya tidak begitu?
Wong 300 unta cara sebelah 5 agak ketoros. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan Dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gua alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejebat. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejo. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurang ngekeki mangan ya ora pengajian. Lah nek aku ngekeki pengajian ora mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian ana mangan, tak kali ya sebenarnya tak pengajiane ora ono bar. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dicek pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang nggak kuat, wis dikai mangan nggak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, yang 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai ini entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurangi duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mohon kita kudu tobat. Dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kulo nggih tak ilmu nih. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada kholnya Mbak Zubair. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang sarang juga gitu tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Piro bukan cap piro to? Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane ndak 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang berat atau berapa pintal, sebenarnya sesuai kira-kira aku gak gasal. Saya begitu bukan karena saya lomo atau boten. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayin sikun kulmaan faktum min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo melarat. Dia kalau cerita-cerita nasi Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bakas ngekei mangan melarat sudah. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nopo wal muslim. Soal sedekah tetap, it'amu to'am yang keimangan tetap. Tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama nakut, tapi saat ini kan kata setiap mursid ya, pengajian tembuti-tembuti orang mangan ini. Ya kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan. Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000, itu andaikan dibuat perpustakaan. Kalau kita lembaga pendidikan, itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta.
Kulon pun 2 tahun terakhir ini call-nya Bapak tidak ada pengajian. Kulo wingi ya wonten tiyang nyumbang wong sugih ben nyumbang. Gus kula didik 1 juta, badhe kula sumbangno kok khole ya. Tak omongi maksud piye? Nak nyumbang biasa gue mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Dia terserah jenengan. Terang. Niku tukokno kitab. Kula tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta mat. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya semua duwe aku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung malah. Aku suka ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kondo panitia mesti sitok. Acara ngaji Gus. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan haram. Tapi ini Gus mungkin disalah wong akeh. Kok kiai ini ra dikeiman. Nah, gue darah ini kelaparan, salah nong agak. Wah, gue teko kok keimangan, gue orang Ethiopia tapi teko ke kelapa. Aku orang potongan orang Somalia loh, orang potongan orang Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Jadi buat pasti piye kan gak jelas. Aku sawang lho kowe langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya yang ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisap itu sudah cukup untuk derek non-nabi perang 1 hari 2 hari. Nah aku bayang nih, mau kalau melarat. Derek non-nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak, napa cara kuwi tak gegem. Disai dia mbak, wong Arab Pak cobaan, jadi yang kena untuk produk akeh kan. Niku cukup dari Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya, Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegem. Inna woha la ghaniyun an hadza, pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1.000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1.000. Dan itu sampai dalam ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa ke masa gergamu di gua dewe, yang penting nggak menjadi beban negara ini. Nggak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi nggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian itu, panitia konsumsi, biasanya nyambut kiai, bahkan gue sibuk ini. Kita pengajian-pengajian, Bu Kiai ini sudut langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, agak pencatat tuh piring hilang. Ibu gue sibuk ini. Piring pecah. Jadi apa ngaji kok rapatnya orang kok terakhir. Iya nanti jahit dewe Kiai rawat. Mesti rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Langgo dibagian wong elite tadi birobar. Lewat ada wong. Wah, iki mati mbok pedes mbok ora wae alam. Mulane kula tawakal to ala Allah. Wis aku mati selamat. Menang dadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, aku yakin. Oh, sentak yakin ya, Bro. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya.
Kowe wani dihujat wong enggak? Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Romanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk, gue nyumbang beras tak pintal tetap ino. Terus ini jaluk tetap apa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem kiai ini ino. Iya betul. Sing dikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki rumono tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat di modal setengah mut, iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi apa. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo izatil Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke cukup man nyek sahabat. Sedekah sak gunung emas iki unggul sedekahe sahabatku sak mute sahabat kena nggo ngadepi musuh kowe di 1 juta paling pengajian mbek basa-basi sebab cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mangko lae lewat kolal jan ampun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur. Itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rong mut wis iso ngadepi perang. Tak ngamek. Malah dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo melarat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bicara kula tak bagi wong telu. Niku kena go mang. Selawase bodoh derek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe di dhuwit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kayak nyembang masjid 50 sat. Ngono wae ditulis kudido natur ha sapa. Ada nak ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Ya kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula sing narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro ae ra. Paham? Mulane kula pede nyai nu pede. Kula anu yakin nek kula ketumpuran selamat agar ajaran kula ora sesat semangat. Lha nek ngarep sampean kula ngerti iki gede kok ngaten biasa. Mesti alasannya kiai mesti alasannya klasik. Tapi wong awam rasiapmu, sing rasiap kiai. Buah ono. Allah wis mau senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi. Kalau pun 3 tahun, nah, akhirnya pengajiannya bapak sekarang nggak ada pengajian. Buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah enggak. Mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin tepau udah itu nggak kitab. Sekus. Jenengan ora iso dirubah, pokoke kula anggere tuan mriki tak ape ngaji gitu ya cocok kan. Itu kan hidayah itu. Aku beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, mestine kita anut aku, coba aku bodhe anut
Kuwe kan omongan sing bener to. Di satu sisi kendarane ku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kuwe. Maksudmu ku piye? Nek darane wong alim yo kowe siap anut. Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut. Kendarane bodoh ora dosa gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes dari kiai umum. Lu sing waras sing kiai ini lah masyarakat e. Wong kula tak omongi terus terusan, gak ngono kowe dari-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek ladung padha-padha wae protes ya darane aku bodho wae dadi kira wajib gampang to. Menengah ya. Bagus anut tegas ya wis anut ngene iki gelem tak gelem ngene iki ya. Ini penting saya sampaikan ya, karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Wis sugih jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengen ngaji bagi kiai. Tapi kan beras 10 kilo ambek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak saiki yo pacaran apa kebutuhan. Hitung kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ya jangan apa? Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Ngono ngatur kula, iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan enggak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok pengen 300 unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok 11 digo mah. Dibalik ora sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan. Ya sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Kulo nu sering mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan dikai disuguhi dihormati. Mbek niku ngeten tok mau sudah ngirit. Cuma mau nak rene ora usah kei kopi. Kerjate jenengan yo bae kowe. Maksudnya sebuti, ya kan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok ya. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi-ndi ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, disadroi, waduh ngrameni tok gontangan macam-macam waduh. Kalau Al-Badru Alena, sing Badru sopo, sing Alena, ya no. Penak itu kudu dadi tolak Al-Badru, no. Sing Badru sopo, sing Alena, ya. Sakroku Badru kan Nabi, Alena sahabatan. Ini sakroku. Mbak nak ana ajaran anyar. Wah, tadi kritik, enggak apa-apa, lu ngaji jujur betul. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud dalam hadis sahih, "Ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus naini yakfi arba'atan wa hakadha." Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misalnya kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk rezeki salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan ya sakadare. Apa-apa sakadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning PNTV yo para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal ndekne dhewe jegrages ya ora bar-bar. Itu ora to amul wahid yakfi isnen, tapi to amul wahid ya sabriku. Alpan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong
Kan bisa dukur. Coba sampean kalau jadi pulau ngritik kalau pulau Mbak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong juga kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disukai sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada 100, artinya ya standar saja makan 1. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tingkat to. Mboten iki cerita. Apa? Kecuali kiai ini rugi ra kelar tuku. Wajib dikamano mulai. Atine terus sing di omah monggo kagak ada jenengan. Oh itu mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sedih. Lha kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kere niku niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kula sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kula sering lu umbal. 50.000 kangge kula uang yang tidak berarti. Muga kula niku sak kere-kere kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbale kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Apa ini sarungan Samarinda, Jamer Rolex. Kok nganti nyafaati 5.000, duit kurang. Lho kecuali kok ben harus beli geder. Anak Suban misalnya sama kiai jadi kiai tunggal. Ya akhirnya tapi orang arah gitu orang potongan. Maksudnya orang potongan. Nggih juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi maksudnya akhir-akhir. Ndak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wah ada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang nggak kaya. Tapi beliau kalau makan cukup nggak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku ini bisa mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luwihane dari Nabi. Salih Nabi dikai sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Loh. Nah, dia apa mana jok kira kulkas, malah ngomong medit. Mergo pakanan luwes sih. Wah, gano mateno uang. Mau era kulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis bakat medit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikene wong. Saiki ra kulkas barang mambu rati itu. Wah, iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit apa medhit. Mergo dhisik medhit lan kira karo ape mambu dikene tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lah kula lu ambek kulkas e teknologi wae ora mikir. Kula sering ditakoni bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nak wis sugih kenemenen, nak urung ojo. Karena kadang kesulitan nggih. Ibu kula nu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula keteng ibu kula. Toko-toko kan jagal, mosok sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rukin ayo ora. Oh tak ilmu ni tenan jadi kula nu. Ya sampean Sampai nak niate candalem, terutama candalem. Duwe kulkas iki ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham. Tak ada di ngono, candalem tak ada. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo roken ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mereka mesti perhitungannya cawe itu, nggih. Ben ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separuh rantai. Tidak kok napa?
Nah, ana kulkas kan gelem ra gelem tanggo liwat jajil itu ngilu jero. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu nih, mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong, orang tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau nggak kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya. Jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas tak masalah. Yang penting ya teman. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, nerapin. Ulama juga bakat kulkas, wah, uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyuf, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saya ini yang ngerayangi dewe. Paham? Oh, ini nggak diver. Bukan munafik loh. Enggak agak potongan munafik loh. Tapi kok rambut kok Mon gini iki kula waca, gini iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Ini kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jognya ini krasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko teng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko degi ini mangan. Wae mulai jak mangan men. Apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak dengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Ngaji NU, begini dulu langsung blurang. Kapan oleh amin secara khusyuk. Bukan begini dulu, wah rame, gelondak. Menganggap berdua acara coba sama pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap beti. Asal gini kalau kita tetap mikir. Kalau anggar bar ngaji, segala kita biasa. Kan pusing sesuai sing duma. Suku itu nanan kusbak dari biasa. Selesai panitianya lemes. Akhirnya gue formalitas mau kes nang ngertandar ya. Anak ini suwun dengan panitianya apa wah? Iya irmanane iki mata nobong. Mata nobong kan. Bukan saya tidak kritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah karena saya ngomongin di depan Tuhan tuh. Kulo sholati hajat, kulo lu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang anak susah, ini biasa banget. Ya, ini biasa buang teman-teman. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, ya itibar ini. Ya mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100.
Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, itu 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kita. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki iman. Coba. Tapi nak sing 95 wong ngekeki imangan, gue tuku kita ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsumsi. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Gak kurma dewi luru. Gak gedang goreng dewi. Enggak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gak gedang goreng kita ambil aqua gelas. Dia ini ngomong lepuk, dia mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita, apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, nama kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti marah, kalau ngerasa tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku rumah santri sarang memiliki sekitar 15-10. Niku kan nak kulo dari wangsul kan nilai mobil. Tak itu nilai mobil bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak kali. Nah niat apa harus nilai mobil kayak 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek piro? Lah maksud piye? 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. Juga 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Nggih, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil ya, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Nek kiri tirakat kan. Ya mbak, aku ora nyedhi sop-sop lho. Lah nek tertigo urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram. Harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sudah kau terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada kabeh. Mungkin teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mungkin di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limalik. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten nonton kitab jenengan. Fata'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati ukiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talqah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakdirna alihinna. Min khuliyihinna. Wong itu udah nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong itu udah nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, nggih beras lompon. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko mbok dol mbok tuku kitab, ora kukut to sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha kok kukut ta?
Takut balawah, mesti takut balawah. Tak jamin loh. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara ditimbang beras yang ngakeh, mergo ngekek mangan wong ngakeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh dulu kita ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kita. Tapi ra kita iki. Akhirnya kiai ra iso dialil badhet dong, ora duwe apa kita. Lu coba. Lu ini dalil loh, ini fakta loh. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzadil Islam, nopo? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu, masalahnya kayak apa? Sampai mikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luas-luas. Tapi nak acara masjid ya dikai makan, tetap sementara peralatan masjid tidak ujung cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sama tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sama semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas, mbok kena kabeh ning Islam, iki dari kajian ora banding ambek mute sahabat. Karena tak umur dari seorang sahabat wis cukup gue nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling dakwah milik. Timbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzadil Islam nopo? Wal muslim. Mun kula terusaken iki. Mimba dimakada. Eko rubah tegese para kopaan kamila yen tom condong apa kulo bubadi. Muga sebagian atine para sahabat. Ila yufarikon nabi sumata alihim. Penting sumata bawon iki sumata alihim mongko nulene obati sapa alim ngatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah anun sanging para sahabat maing perkara. Wa kok akan tumiba apa mafi kulo ing dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati sanging ilah pira-pira perasaan sing salah nih wal wasai silan pira-pira waswas. An-nafsani ati kang bangsa awak. Dasari dasari. Lama sabaru semangsane padha gelem sabar sapa sahabat warat dimulan padha ketur sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongko ora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah mereka ndak akan dipaksa sedekah sak ndure kemampuan ya tetapi itu tadi juga enggak dipaksa enggak makan sama sekali asal gawa sak dirham rong dirham utawa gawa sak mut rong mut tetep mereka kuat contoh gampang wong poso mun ngandel kula kaya wong poso wae poso itu penting ya untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak suruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Jajal, saiki rohen mau nyeguk kopi sak cing, kira kon jotos Mustofa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Yang penting ora blas, yang penting apa? Blas wae haram, haram ya blas iku. Eleng-eleng. Oh sing ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora akeh-akeh ngenang ilmu ku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram. Wong tawakal ora duwe bangkune. Minal ibadah disangi ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanafi ing boro kemanfaatan wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.